sejarah bangsa Israel. Israel menjadi kerajaan besar, kerajaan yang megah pada masa pemerintahan Raja Salomo. Dan ketika Raja Salomo mati, Israel kemudian dibagi atas dua kerajaan. Kerajaan Israel di utara yang terdiri dari 10 suku. Jadi suku Israel ada 12. 10 suku Israel berdiam di utara. Dan ibu kota kerajaan Israel yang di utara bernama Samaria. Lalu kerajaan kedua yaitu kerajaan Yehuda. Dia terletak di selatan. Ibu kotanya Yerusalem. Dan hanya 2 suku dan 2 suku Israel yang tinggal di selatan, yaitu suku Simeon dan suku Yehuda. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia itu menceritakan Nabi Yeremia yang berasal dari selatan dekat Yerusalem, dari kerajaan yang hanya 2 suku. Ia dipanggil untuk menjadi nabi, tetapi pada waktu itu ia ragu, ia takut karena ia masih berusia muda, yakni 23 tahun. 23 tahun diminta untuk menjadi nabi untuk seluruh Israel, dari kerajaan utara sampai selatan. Kita semua mengenal Nabi Yeremia. Nabi Yeremia kita kenal sebagai nabi yang besar. Dia menjadi nabi pada waktu ia berusia 23 tahun. Ia kerja sebagai nabi selama 40 tahun. Ia memberi peringatan kepada para penguasa dan juga para pemimpin agama akan kejatuhan orang Israel kalau mereka berbuat dosa. Ia tetap setia sebagai nabi sampai mati. Ia juga taat kepada apa yang diperintahkan Yahweh, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ia juga pasrahkan hidupnya kepada Yahweh. Tapi kita tidak tahu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kesulitan pertama yang sudah diceritakan. Pada awalnya ia tolak untuk menjadi nabi karena usianya masih 23 tahun. Tapi karena Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu, maka ia terima. Kesulitan kedua, karena ia memperingati para penguasa. Ia memperingati para penguasa negara dan juga agama, maka ia dicap sebagai pengkhianat. Orang Israel kalau sudah dicap sebagai pengkhianat, maka ia dianggap sebagai orang durhaka. Karena itu ia menderita. Karena itu ia frustrasi. Karena itu apapun yang ia katakan ditolak. Bacaan ini adalah kelanjutan Injil minggu lalu. Sebelum Yesus ke Nazaret, kalau kita suci. Kalau sebelum Yesus ke Nazaret, dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan juga memberi pengajaran. Dan ketika ia sampai di Nazaret, mereka semua heran. Dan mereka bertanya, bukankah dia ini anak Yusuf? Kalau orang berkata demikian, maka orang kenal Yesus. Kenapa mereka semua heran? Saya akan mengulangi sejarah singkat. Di Israel sistem pendidikan Israel. Waktu anak umur 5 sampai 6 tahun, dia harus masuk sekolah yang bernama Beth Sefer. Di sekolah ini mereka harus hafal kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka harus hafal ini. Dan juga mereka harus hafal ayat-ayat pendek dalam kitab suci. Ayat-ayat pendek mereka harus hafal.
dan juga mereka harus hafal kisah pencipta, Kejadian bab 1 dan 2. Mereka harus hafal di luar tempat. Dan yang lebih utama, mereka harus hafal Shema Israel atau Credo atau kepercayaan orang Israel yang berbunyi Shema Israel Adonai Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Jadi umur 5 sampai 6 tahun dari suara hafal. Waktu umur 11 sampai 12 tahun mereka harus masuk ke sekolah yang bernama Beth Tam. Di sekolah ini mereka belajar bagaimana caranya berdoa. Mereka membaca buku-buku doa mereka yang disebut Siddur, yang berdoa 7 kali dalam sehari. Kalau saudara-saudari kita Muslim berdoa 5 kali, tapi orang Israel 7 kali. Mereka mulai berdoa dari jam 3, jam 5, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, jam 9 malam. Lalu pada usia 15 sampai 30 tahun mereka harus masuk ke sekolah yang bernama Beth Midrash. Di sekolah ini mereka harus belajar hukum yang berada dalam kitab Bilangan, hukum Musa, hukum Taurat, hukum para nabi. Bagaimana menunjukkan mereka harus belajar. Jadi semua orang Israel harus masuk sekolah ini. Tetapi Yesus dia lebih pintar. Tetapi Yesus dia lebih memahami. Tetapi Yesus dia memberikan pengajaran lebih baik dari yang lain. Maka mereka heran, karena mereka semua masuk ke sekolah yang sama, sistem yang sama, tapi Yesus. Karena itu semua orang heran yang bertanya-tanya, bukankah dia ini anak Yusuf? Saudara-saudari terkasih, itulah kisah hidup Nabi Yeremia, kisah hidup Yesus. Mereka orang Israel, mereka hanya lihat hasil. Mereka tahu Yeremia adalah nabi besar, tapi mereka tidak tahu kesulitan yang dialami oleh Yeremia. Yesus pun demikian. Mereka hanya tahu Yesus ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan baik, tetapi ketika Yesus masih berada bersama mereka, mereka tidak tahu. Hal ini juga sampai kepada kita orang-orang yang hidup pada zaman. Kita hanya menunggu hasil yang utama, tapi usaha untuk mencapai hasil itu kita tidak perlu. Contoh, kalau anak-anak SD atau TK atau PAUD mereka mulai sekolah, kita tidak pusing. Kita tidak pusing sama sekali. Kita juga tidak pusing dengan orang tua. Dia masuk PAUD, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, kita tidak pusing. Tapi ketika dia jadi orang besar, jadi pejabat, mungkin semua orang TK akan mengakui bahwa dia ini satu keluarga. Tapi ketika dia mulai, kita tidak pusing. Karena itu kita lebih mementingkan hasil. Waktu anak-anak masuk sekolah, kita tidak mendukung mereka, kita tidak membimbing mereka, kita tidak menjaga mereka, kita tidak memberi sesuatu. Tapi kalau mereka jadi orang besar, apa yang kau lakukan untuk orang kaya? Makanya saudari dan saudara, pesan yang pertama, Yesus mengingatkan kita. Kita semua diciptakan di dunia ini dalam sebuah perlombaan. Yesus tidak minta kita untuk menjadi juara satu, tapi Yesus minta kita untuk berlari sampai akhir. Kita pasti jatuh, kita bangun kembali dan lari lagi, bukan menjadi orang.
juara satu, tapi menjadi orang yang menyelesaikan perjalanan hidup kita. Ketika orang bertanya kepada kita, apa yang sudah kamu lakukan untuk kami? Itu ada dua indikasi. Indikasi pertama, mereka mengharapkan segala sesuatu dari kita. Indikasi kedua, menunjukkan bahwa mereka malas. Mereka tidak mau berbuat apa-apa lagi. Makanya yang terjadi dalam kitab suci hari ini, ketika mereka meminta sadar, apa semua Yesus tidak lakukan. Karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus. Maka ketika dia diberi, mereka usir. Itu juga halnya sama dengan kita yang hidup di dunia ini. Ketika kita sudah tidak ada kerja, hanya duduk-duduk saja, malas, minum mabok, gosip. Dan ketika kita minta sesuatu dari orang lain, orang itu tidak beri, kita sakit hati, kita cemburu, maka boleh pakai kata kasih cara ke orang. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan suci hari ini kembali mengingatkan kita ini orang percaya, kita ini beriman, maka harus berperilaku, harus berpikir, harus berbuat sebagai orang beriman. Makanya dalam bacaan kedua, kita semua diingatkan yang namanya perbuatan-perbuatan baik, hal-hal baik yang dicapai oleh salah seorang di antara kita sudah boleh cemburu, tidak boleh iri hati, tidak boleh dendam, tetapi kita harus mendukung satu sama lain. Karena kita ini adalah manusia lemah, semua kita pasti berbuat salah. Karena itu kita harus sabar, saling percaya, saling mengharapkan, karena semua ini berasal dari kasih. Kasih berarti kita beriman. Kalau kita beriman, berarti kita berpengharapan. Kalau kita memiliki kasih, maka sudah berarti kita ini orang baik. Kalau kita orang baik, maka kita memiliki harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kita orang-orang Katolik yang hidup pada zaman ini berusaha sekuat tenaga untuk berpikir, berkata, dan bertindak sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, berusaha menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita sampai akhir, dan kita hendaknya saling mendukung. Karena orang yang saling mendukung adalah putra putri Allah. Orang yang saling memecah belakang, dia adalah anak-anak dia. Semoga kita senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan mementingkan hasil, karena kita adalah sahabat saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kepada Allah dengan berdoa. Aku percaya. Membawa intensi kita kepada